Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Selalu taati 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Pada tayangan kali ini kita masuk ke pembelajaran, yaitu memelihara sistem Engine Management System atau EMS. Di pengantar, Engine Management System atau EMS merupakan sebuah pengaturan kerja mesin untuk menghasilkan efisiensi kerja mesin yang ideal. Efisiensi pembakaran dari motor bensin tergantung pada beberapa kriteria berikut. A. Tekanan atau perbandingan kompresi. B. Proses pembakaran. C. Perbandingan campuran udara bensin. D. Desain dan konstruksi motor. Tekanan perbandingan kompresi yang tinggi menghasilkan efisiensi termis yang tinggi pula. Dengan demikian, pemakaian bahan bakar akan lebih hemat. Akan tetapi, tekanan kompresi maksimum dibatasi oleh nilai oktan bahan bakar. Makin tinggi nilai oktan bahan bakar, makin sesuai dipakai pada motor dengan tekanan kompresi yang lebih tinggi. Proses pembakaran. Kualitas proses pembakaran pada mesin dengan motor bakar adalah hal yang sangat penting. Campuran udara dan bensin yang sesuai akan menghasilkan tekanan pembakaran yang optimal. Selain itu, mengatur waktu pengapian yang tepat juga akan menyempurnakan hasil pembakaran. Waktu terjadinya pengapian harus diatur atau disesuaikan dengan kondisi operasional setiap motor. Dengan demikian, akan diperoleh tekanan pembakaran yang optimal. Nilai polusi gas buang yang relatif baik serta pemakaian bahan bakar yang lebih hemat. Perbandingan campuran udara bensin. Pemakaian bahan bakar pada motor bensin sangat tergantung pada perbandingan campuran bahan bakar dan udara. Konsumsi bensin akan lebih irit jika perbandingan campuran bahan bakar dengan udara sekitar 1:15. Hal ini berarti 1 kg bensin dicampur dengan 15 kg udara. Tepatnya perbandingan campuran bensin dan udara yang ideal untuk proses pembakaran pada motor adalah 1:14,7. Campuran 1:14,7 tersebut merupakan campuran bensin dengan udara untuk pembakaran motor dengan tingkat polusi yang paling rendah. Campuran 1:14,7 dalam ukuran liter dapat dinyatakan bahwa 1 liter bensin secara ideal harus bercampur dengan 11.500 liter udara. Desain dan konstruksi motor, terutama bentuk ruang bakar, mekanisme katup dan saluran masuk menentukan performa motor. 1. Motor dengan multi katup. 2. Motor dengan variabel saluran masuk. 3. Motor dengan variabel waktu pemasukan. 2. Bagian-bagian dalam EMS. Secara garis besar, bagian EMS dapat dikategorikan menjadi bagian-bagian berikut. Sensor, ECU, aktuator. Sensor adalah perangkat elektronik yang berfungsi menangkap data dari luar dan selanjutnya memberikan report ke ECU. Contoh sensor udara, AFM atau AFS, sensor pedal gas, TPS, sensor kevakuman, MAP sensor, dan lain sebagainya.
Electronic Control Unit ECU atau ECM adalah perangkat elektronik yang berfungsi memproses data yang diberikan sensor dan selanjutnya memerintahkan kepada aktuator untuk melakukan satu aktivitas tertentu. Aktuator adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk melakukan tugas tertentu atas perintah dari ECM. Contoh aktuator yaitu injektor. Kalian bisa lihat di gambar di samping sebelah kanan. Sensor. Sensor merupakan input dalam EMS. Sensor di sini ada 8, di mana nantinya diteruskan ke Electronic Control Module dan diteruskan lagi ke bagian pompa bahan bakar, injektor, IAC, ISC, koil pengapian. 1. Putaran mesin. Sensor posisi poros engkol. Sensor posisi poros engkol berupa pengiriman sinyal induktif. Sensor ini berfungsi untuk memberikan informasi pada ECU tentang putaran mesin dan posisi poros engkol. Dengan informasi ini, ECU dapat mengatur saat injektor menyemprotkan bensin dan mengatur saat pengapian yang tepat. Sensor posisi engkol terpasang pada blok mesin. Kabelnya ditempatkan sedemikian rupa. Kabel putaran mesin dilengkapi dengan isolasi koaksial untuk mencegah interferensi gelombang elektromagnetis dari luar yang dapat mengganggu sinyal yang dibangkitkan oleh sensor. 2. Derajat FA atau sudut duel. Sudut duel adalah besar sudut saat platina menutup atau sudut lamanya arus primer mengalir. Saat putaran tinggi, lamanya arus primer mengalir semakin berkurang. Akibatnya, daya pengapian semakin berkurang. Hal ini disebabkan arus primer mengalir semakin pendek. 3. Detonasi. Sensor detonasi. Perangkat pemonitor detonasi yang terjadi pada mesin meliputi perangkat berikut. A. Sensor detonasi. Sensor detonasi biasanya terdapat pada blok mesin bagian bawah di antara silinder 2 dan 3. Alat ini berfungsi sebagai penangkap getaran yang ditimbulkan oleh detonasi mesin. Sensor ini terbuat dari kristal piezo yang dapat mengubah getaran menjadi sinyal listrik analog. B. Modul detonasi. Modul detonasi biasanya dipasangkan di ruang mesin. Alat ini berfungsi untuk memonitor sinyal yang diberikan oleh sensor detonasi dan mengubahnya menjadi sinyal segi 4 dan dikirim ke ECU. Kebanyakan modul detonasi sudah ditempatkan terintegrasi di dalam ECU. C. ECU akan berfungsi menghitung saat pengapian yang sesuai dengan sinyal yang dikeluarkan oleh sensor detonasi. 4. Jumlah udara. Dalam kurung, pengukur udara berdasarkan tekanan udara pada saluran masuk. Sensor pengukur tekanan udara ditempatkan sedemikian rupa pada ruang motor dan dihubungkan dengan kevakuman saluran masuk. Sensor ini sering disebut dengan Manifold Absolute Pressure Sensor atau MAP sensor. MAP sensor mengukur perubahan tekanan udara yang terjadi pada saluran masuk yang disebabkan oleh putaran dan beban motor. 5. Temperatur udara masuk atau sensor temperatur udara masuk biasanya dipasangkan pada saluran masuk atau di rumah pengukur aliran udara. Sensor ini berfungsi mengukur suhu udara yang masuk ke dalam silinder motor.
Material sensor berupa termistor bersifat NTC. Tegangan referensi 5 volt dari kontrol unit elektronis atau ECU selanjutnya akan berubah menjadi tegangan sinyal yang nilainya dipengaruhi oleh suhu udara masuk. Temperatur mesin, sensor temperatur air pendingin. Sensor temperatur air pendingin motor merupakan tahanan variabel dengan sifat NTC. Sensor ini berfungsi untuk memberi informasi pada ECU tentang suhu air pendingin motor. Dengan sifat NTC ini, jika suhu air pendingin motor rendah, nilai tahanan sensor tinggi. Sebaliknya, jika suhu air pendingin motor tinggi, nilai tahanan sensor rendah. Beban mesin dalam kurung sensor posisi katup gas. Konstruksi dasar sensor posisi katup gas terdiri atas rumah katup gas, saluran bypass putaran idal, dan skru penyetel putaran idal. Banyak udara yang mengalir ke dalam silinder motor tergantung dari besar bukaan katup gas. Sensor oksigen. Untuk mendapatkan perbandingan campuran udara bensin yang ideal, dibutuhkan informasi keadaan campuran udara bensin yang harus diterima oleh ECU. Informasi atau sinyal diterima dalam bentuk tegangan berdasarkan kadar oksigen yang ada pada saluran gas buang. Fungsi tersebut dilakukan oleh sensor oksigen melalui rangkaian atau mata rantai tertutup, yaitu oksigen sensor. A. Memberikan sinyal pada ECU. B. Sebagai informasi tentang keadaan oksigen pada saluran gas buang. Selanjutnya, ECU akan dapat mengatur perbandingan campuran udara bensin yang sesuai atau ideal, sehingga kerja katalitik konverter C untuk mereduksi kadar racun emisi yaitu CO dan HC dapat lebih optimal. Baik anak-anak, sekian untuk pertemuan materi PMKR kali ini. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.